Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. The New World Order NWO yang kita kenal dimotori oleh Illuminati dan Freemasonry punya program. Target mereka 2022, tahun 2022, jumlah populasi manusia di muka bumi ini sudah berhasil mereka batasi, tahu tidak? Di angka berapa persen? Ini program mereka yang sangat menakutkan, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah bongkar sehingga jadi ketahuan. Tidak tanggung-tanggung jumlah yang akan mereka pangkas dari manusia yang hidup di bumi ini pada tahun 2022, menurut rencana mereka adalah 93% manusia habis. Berarti yang boleh hidup siapa? Cuma 7%. 7% itu siapa? Orang-orang pilihan mereka. Sekarang orang-orang sudah mulai mereka sortir, sudah mereka tentukan si fulan dengan keluarganya. Itu pun ada di antara keluarganya yang gak lulus. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Yang lainnya program mereka akan dihabisi. Melalui apa mereka menghabisi? Melalui pertama food. Hati-hati, dengarkan ini baik-baik. Melalui food, makanan-makanan yang mereka ciptakan, minuman-minuman yang mereka buat, baik minuman mineral, makanan-makanan kaleng, makanan-makanan cepat saji, atau tanam-tanaman, sayur-sayuran, biji-bijian, bahkan buah-buahan. Kita dengar dengan genetika modification, ya, GMO. Ini berdampak dalam program mereka. Siapapun yang mengkonsumsi, yang memakan, yang menggunakan, ya, yang menikmati buah-buahan, sayur-mayur, biji-bijian, makanan cepat saji, minuman-minuman yang sudah menguasai pasaran dunia pada hari ini, orang ini pertama akan penyakitan, kedua punya kelainan mental, ketiga bisa digerakkan melalui satelit. Mau dijadikan apa? Mau dibunuh di tempat dengan cara tekan saja tombolnya dari Israel sana, maka semua yang sudah ada di darah kita, semua yang sudah ada di daging kita, di daging anak-anak dan keluarga kita, langsung plop, mati. Luar biasa yang mereka lakukan kepada kita, dan ini kepada umat manusia. Mereka nggak pilih-pilih, ya, muslim saja, tidak. Pokoknya dalam program The New World Order, program mereka yang boleh mengisi dunia ke depan hanyalah orang-orang mereka saja. Kalaupun ada orang-orang di luar mereka yang mempunyai loyalitas untuk mereka, hanya kalangan tokoh-tokoh dan keluarga pedagang-pedagang sukses dunia, para pemimpin-pemimpin yang memberikan sembah sujud mereka kepada Zionis internasional. Jadi melalui makanan. Negara manapun di muka bumi ini sekarang sudah berhasil mereka masuki, apalagi Indonesia yang sangat rapuh. Sekarang coba lihat Indonesia, apa saja diimpor. Apa saja diimpor. Yang paling vital, beras. Kurang apa sawah ladang kita di Indonesia ini? Impor. Gula, impor. Garam, impor. Kedelai, impor. Bawang, impor. Jagung, impor. Kayaknya kita ini bukan apa-apa di negeri sendiri. Semua serba diimpor. Wahai hamba-hamba Allah, saudaraku, melalui food mereka punya target mengatur kita melalui satelit dengan makanan yang kita masukkan, dan makanan itu menjadi bahagian dari darah kita, bahagian menjadi daging kita. Seharusnya kita sekarang ini di akhir zaman wajib memprioritaskan standar makanan menurut Al-Quran. Standar makanan menurut Al-Quran apa bunyinya? Halalan thayyiban. Ini standar makanan menurut Al-Quran. Kalau ditanya pemuda akhir zaman,
Maka target mereka nomor satu memang pemuda. Pemuda di sini baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Baik. Tahu tidak? Makanan-makanan yang punya kandungan GMO, buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan ikan-ikan yang bukan ikan laut ya, yang masih agak steril sekarang ini adalah ikan-ikan laut. Ikan-ikan tambak ya, ikan tambak, ikan kolam yang sudah mengandalkan pelet. Apalagi lele yang rata-rata dipelihara dan dikasih pelet. Ayam yang sifatnya unggas rata-rata mengandalkan pelet. Bahkan binatang berkaki 4 sekelas kambing, sapi, kerbau, apalagi yang mereka ternakkan ya, yang diternakkan sekarang ini rata-rata mengandalkan makanan-makanan yang mengandung GMO. Ketahuilah bahwa kandungan ini sangat-sangat berbahaya di segi mental. Di segi mental, apa yang terjadi? Di dalam kandungan makan itu sudah dimasukkan hormon yang bisa menyebabkan siapapun yang mengkonsumsinya akan mengalami penyimpangan mentality. Mengalami penyimpangan mentality macam-macam. Di antaranya yang paling mencolok sekarang ini adalah LGBT. Ini yang paling mencolok. Sebelum saya mendengarkan penjelasan dari seorang pakar gizi dan tanam-tanaman ya, yang datang dari Jawa memberikan penjelasan bahayanya makanan-makanan yang sekarang beredar. Ya, makanan yang diberikan kepada hewan ternak, yang diberikan untuk pupuk, yang diberikan untuk makanan-makanan hewan-hewan atau tanam-tanaman, sayur-sayuran yang akan kita konsumsi, dijadikan pupuk, dan di dalamnya mengandung kandungan-kandungan yang dapat menjadikan kita mengalami perubahan kesehatan, dari sehat menjadi lemah, mudah diserang penyakit. Karena dalam makan itu mengandung zat-zat, mengandung hormon-hormon yang sengaja diciptakan untuk merusak kita dan menghabisi kita. Makanya sekali lagi kuncinya dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita, kulu mimma fil ardi halalan, makanlah oleh kamu apapun yang ada di bumi, syaratnya halal. Lagi thayyib, syaratnya halal, lagi thayyib. Jadi di satu sisi halalan thayyiban ini di akhir zaman diprogram oleh mereka agar kita bisa disetel dari jarak jauh. Kemudian apabila tiba limit dan waktunya, melalui satelit mereka tekan tombol-tombol tertentu, orang yang di dalam dagingnya, di dalam darahnya sudah ada kandungan-kandungan yang selama ini mereka ciptakan melalui makanan yang mereka sebarkan ke seluruh dunia. Maka makanan kaleng, makanan cepat jadi, atau makanan dari bahan-bahan kimia dan pupuk-pupuk kimia yang berbahaya, dan kita konsumsi sama bertahun-tahun, atau melalui vaksinasi, melalui suntikan-suntikan dan sebagainya. Masya Allah ya, jadi mereka bisa selesaikan kita dengan sangat cepat.